Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Kali ini kita akan belajar tentang analisis regresi ya. Di pertemuan ini kita akan belajar mengenai metode kuadrat terkecil ya. Metode kuadrat terkecil. Nah, sebelum masuk ke metode kuadrat terkecil di pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang variabel X dan variabel Y ya. Jadi saya memberikan beberapa contoh di mana kalian menentukan mana yang variabel X, mana yang variabel Y, mana yang variabel bebas atau independen, mana yang variabel terikat atau dependent ya. Atau kemarin itu sebutannya variabel itu peubah ya, sama aja. Mau pakai kata variabel atau mau pakai kata peubah. Peubah. Nah, ini kita pakai kata variabel aja ya, biar nanti tidak beda-beda pandangannya. Ya, variabel X itu adalah variabel yang bebas, kemudian ini variabel bebas, variabel Y adalah variabel yang terikat. Nah, oke. Nah, sekarang kita masuk ke kemarin saya memberikan contoh soal itu satu variabel bebas, satu variabel terikat ya. Kita belum masuk pada yang variabel bebasnya lebih dari satu, variabel terikatnya satu. Nah, untuk variabel bebasnya satu dan variabel terikatnya satu, dia dikatakan apa kemarin? Regresi linier ya. Nah, regresi linier ini salah satunya adalah menggunakan metode kuadrat terkecil. Oke. Nah, sekarang apa itu metode kuadrat terkecil ya? Nah, ini misalnya saya punya sebaran data seperti ini. Ini yang sumbu X-nya itu adalah lama seseorang belajar misalnya. Ya. Ini dalam jam begitu. Misalnya seperti itu. Terus kemudian saya punya data di sini, ini kan sebaran datanya ya. Ketika dia belajar 1 jam, mungkin di sini nilainya ya ini yang 20 sampai 100 ini adalah nilai tes misalnya. Nilai tes ya. Dalam satuan nilainya ada 20, 40, 60, 80. Ini hanya rentang saja. Nah, misalnya ketika seorang anak belajar selama 1 jam, dia hanya mendapatkan nilai di bawah 20 begitu. Ada juga yang dia kurang dari 1 jam, tapi dia dapatnya lebih tinggi dibanding yang 1 jamnya, berbeda-beda. Jadi ada beberapa sebaran data. Nah, di sini regresi linier itu adalah suatu pendekatan untuk melihat hubungan liniernya ya. Hubungan linier antara variabel X atau variabel bebasnya dengan variabel terikatnya, variabel Y-nya. Ya, di sini variabel Di sini variabel bebasnya itu adalah lama belajarnya ya kan. Yang terikat apa? Yang terikat adalah nilainya. Jadi ketika kita punya lama belajar berapa jam begitu, kita dapat terikatnya mendapatkan berapa nilainya. Ya. Jadi variabel bebasnya adalah lama belajarnya, sementara dia mengikat nilai tugasnya. Jadi kalau 1 jam berapa, dapat nilainya berapa, mungkin dengan logikanya ketika dia lama belajarnya lebih lama, 5 jam, itu dia akan mendapatkan nilai yang bagus, lebih bagus daripada dengan ketika dia belajarnya lebih sedikit dalam waktu jamnya. Nah, kemudian kita itu memprediksi rumusnya ya, memprediksi pendekatannya. Nilai berapa sih yang akan kita dapatkan ketika lama belajarnya dalam suatu waktu tertentu. Nah, ini kita akan membuat garis lurus di sini. Nah, ini yang mendekati, nah seperti ini. Nah, misalnya begitu, atau di sini. Nah, inilah garis inilah yang
yang dikatakan regresi linear. Jadi dia memprediksi nilai yang didapatkan ketika lama belajarnya berapa, kemudian nilai yang kira-kira perkiraan nilai yang didapat itu berapa. Ya, nah, ini rumusnya seperti kemarin kita sudah belajar Y A ditambahkan BX ditambahkan galat atau errornya ya. Errornya apa? Errornya itu ini loh. Ini jarak antara ini ke sini. Nah, ini yang ini loh. Nah, ini berapa? Nah, itu errornya ya. Jadi, kita akan mencari garis lurus ini. Kalian kan masih ingat kalau di aljabar ya, YMX plus C. Ya kan, ini kemiringannya. Ya toh? Nah, ini kan suatu persamaan linear, garis lurus ya kan. Nah, ini juga sama hampir mirip kan. Cuma di sini perbedaannya ada E-nya, ada galatnya atau ada errornya. Nah, di sini itu untuk apakah nanti ininya garis lurusnya seperti ini. Nah, ini untuk E-nya itu mengantisipasi errornya tadi. Nah, ini misalnya titik yang ini errornya berapa gitu. Nah, makanya rumusnya pakai yang ini. Y-nya tadi adalah variabel terikat ya. Berarti kalau dalam kasus ini dia nilainya, X-nya adalah variabel bebasnya. Ya, E-nya itu error atau galatnya. Kemarin sudah dibahas ya di pertemuan yang pertama. Oke, nah sekarang metode kuadrat terkecil itu apa? Nah, gini metode kuadrat terkecil, metode kuadrat terkecil itu apa? Adalah metode yang menentukan nilai A dan B. Jadi menentukan nilai ini, yang ini ya A dan B. Sedemikian sehingga dia itu dapat meminimalisir error, ya, jadi meminimalisir errornya ini. Nah, itu kita jadi nanti akan dapat menemukan suatu persamaan linear sedemikian sehingga kita bisa memperkirakan. Jadi kita nanti akan menentukan garis lurus ini sedemikian sehingga kita tuh bisa memperkirakan kalau lama belajarnya berapa jam atau berapa menit gitu dihitung dalam jam, kita dapat mendapatkan nilai berapa ya kan. Kan variabel apa sih namanya bebasnya X ya, misalnya 2,5 jam misalnya seperti itu. Kemudian kira-kira nilai berapa sih yang akan kita dapatkan kalau kita belajar selama 2,5 jam. Kalau belajar 3 jam lebih 40 menit seperti itu, berapa sih variabel yang berapa sih nilai yang akan kita dapatkan. Nah, itulah persamaan garis lurus ini ya. Y sama dengan A B plus X tadi. Nah, rumusnya apa? Rumusnya ada. Bentar, saya hapus dulu ya. Oke. Ini sudah saya beberapa hapus tadi. Metode kuadrat terkecil adalah metode untuk menentukan nilai, saya hapus ya, A dan B ya. Sedemikian sehingga kita dapat meminimalisir errornya. Oke, nah sekarang ini dari ini saya bikin ini ya. Nah, begini. Ini kan sebenarnya ada rumusnya ya. Ini sebenarnya ada turunan. Jadi kenapa kok tiba-tiba muncul rumus seperti ini kalau kita mau menentukan A? Oh, sebentar, salah. Oke, ini kita punya ada rumusnya langsung ya. Ini di video kali ini kita hanya langsung pada rumus ya. Nanti penurunannya kok bisa menentukan ini, nanti kita akan pelajari di video yang beda karena nanti waktunya tidak mencukupi. Sigma Y, X kali Y, jadi dikalikan N, berarti ini saya kurung, dikurangi sigma X, sigma Y. Ya, ini Y besar per sigma X kuadrat dikalikan N. N-nya itu jumlah data dikurangi sigma X dikuadratkan. Beda ya, sigma X kuadrat dengan sigma X dikuadratkan. Ini jumlah dari X-nya dulu baru dikuadratkan. Kalau ini masing-masing X dikuadratkan baru dijumlahkan. Beda. Kemudian kalau yang B kita punya sigma X kuadrat dikali sigma Y. Ya, dikurangi sigma X nih sebenarnya hanya rumus-rumus aja ya. Jadi tinggal pemakaian. Kalau statistik lebih seperti itu. Terus sigma X kuadrat dikalikan dengan N.
ya, dikurangi dengan sigma X dikuadratkan. Nah, rumusnya pakai ini saja nanti sedemikian sehingga kalian bisa menemukan Y sama dengan A plus BX. Ya, nanti A-nya ketemu dari yang sini, B-nya ketemu dari yang sini. Nah, seperti ini. Nah, kita langsung ke contoh soal aja. Oke, ini datanya ya tidak seperti dengan contoh yang tadi, data lama belajar dengan lama belajar dengan nilai. Ini data asal saja yang untuk menerapkan rumus yang tadi kita punya untuk menentukan persamaan garis linearnya ya. Kalau saya punya X dan Y, dan jadi mana deh? Ini variabel bebasnya, X-nya, Y-nya variabel terikatnya ya. Saya punya 0,9, 1,7. Nah, ini yang paling bawah sendiri yang saya kotak ini adalah deltanya. Kok ya betul. Sigma kok delta. Sigma. Sigmanya ya berarti ini 20,8 itu sigma dari X ini semua. Kemudian Y itu 28,7 itu adalah sigma dari atau jumlahan dari 1,7 sampai 8,9. Sementara yang ini adalah data dari X kuadrat ya, 0,9 dikuadratkan, 1,3 dikuadratkan, dan seterusnya. Kemudian ini saya jumlahkan 931, yang ini Y kuadrat dari 1,7 dikuadratkan, 3 dikuadratkan, dan seterusnya. Kemudian saya jumlahkan 172,59. Nah, kemudian yang ini, yang kolom yang terakhir, kolom kelima, adalah nilai X kali Y, 0,9 dikali 1,7 ya, ketemunya 1,53, kemudian 1,3 kali 3, dan seterusnya. Kemudian ini saya sigma, saya jumlahkan. Nah, tadi kita punya rumus yang A itu adalah sigma XY dikalikan N-nya, dikurangi sigma X, sigma Y, ya, Y-nya besar tuh, per sigma X kuadrat dikalikan N dikurangi sigma X dikuadratkan. Beda ya. Sigma XY ini berarti ya 125,27. N-nya berapa N-nya? N-nya ada 246, ada 6. Kemudian sigma X-nya adalah 20,8. Jadi nanti kalian ngerjakannya paling pakai kalkulator ya. 28,7 dibagi sigma X kuadrat berarti ini 93,1 dikali jumlah datanya 6 dikurangi sigma X kuadrat. Sigma X 20,8 dikuadratkan. Nah, bedakan hasilnya. Nah, ini kalian boleh pakai kalkulator ya di sini ya. Ini silakan kalian cari A-nya berapa. Oke. Nah, itu tugas yang pertama. Yang kita B, kita punya rumusnya sigma X kuadrat dikali sigma Y dikurangi sigma X dikali sigma X Y per sigma X kuadrat dikalikan dengan N dikurangi sigma X dikuadratkan. Ya. Sigma X kuadrat, ya ini 93,1. Sigma Y-nya 28,7. Sigma X-nya 20,8. Dikali sigma XY 125,27. Oke, untuk penurunan rumusnya, kenapa bisa muncul A-nya seperti ini, rumusnya B-nya ini, kita akan bahas selanjutnya ya, beda, di video beda. Sigma X kuadrat berarti 93,1 sama dikalikan N-nya 6, dikurangi sigma X dikuadratkan, berarti 20,8 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ini silahkan kalian kerjakan ya. Nanti kalian menemukan A, berarti kalian akan menemukan persamaan garis lurus untuk contoh soalnya ini. A-nya berapa, B-nya berapa, dikalikan dengan X. Ya. Nah, seperti itu untuk metode kuadrat terkecil. Masih sangat mudah sekali ya. Nanti di grup saya akan berikan contoh soal lagi tentang soal cerita, tetapi yang ada kaitannya dengan metode kuadrat terkecil. Nah, mungkin demikian video kali ini. Semoga bisa dipahami ya. Nah, silakan kalian cari ini A-nya berapa. It's mana tadi?
Ini A-nya berapa, B-nya berapa, kemudian masukkan ke sini ya. Masukkan ke sini. Nih, nanti kalian akan menemukan persamaan garis lurus. Y sama dengan A plus X. Demikian sehingga persamaan ini adalah persamaan prediksi untuk sebaran data ini. Ya, oke demikian. Terima kasih atas perhatiannya. Kita bertemu di grup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.